Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, juga saudara-saudara kita semuanya, Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Di dalam Al-Quran nomor urut suratnya ke-89 tertulis surat Al-Fajr di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal wathr. Ayat yang pertama Allah berfirman wal fajr. Sebelum kata al fajr ada huruf waw. Dalam bahasa Arab, waw di sini artinya adalah waw lil qasam, yang berarti sumpah. Maka kita awali bukan dengan waw sambung atau wasol yang berarti dan, tapi kita mengartikan dengan kata sumpah umumnya diawali dengan demi. Maka kalau kita bersumpah, kita mengatakan wallahi, demi Allah. Wal fajr berarti demi waktu fajar. Fajar adalah subuh. Subuh adalah fajar. Jika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu istimewa, dahsyat. Berarti waktu subuh adalah waktu yang dahsyat sampai Allah jadikan sumpah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Maka pagi adalah waktu yang berkah. Maka dari 10 atau 12 rakaat sholat sunnah qobliyah ba'diyah mu'akkad, ada sholat sunnah 2 rakaat yang nilai kandungannya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya, adalah 2 rakaat sebelum subuh.
2 sebelum subuh aja lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya, apalagi subuhnya. Maka subuh Allah jadikan sumpah. Maka subuh adalah waktu yang istimewa atau dahsyat. Kedua, walayalin ashr, demi layal. Layal itu artinya bentuk jamak dari kata lailah. Lailah malam, jumlahnya 1. Kalau malamnya 2 menyebutnya lailatani. Kalau malamnya 3 bahkan lebih maka menyebutnya layal. Dalam Quran yang barusan saya bacakan, Allah menyebutnya layal, berarti demi malam-malam. Sesudah kata layal ada kata ashrin yang berarti 10, maka artinya adalah demi malam yang 10 atau demi malam-malam yang 10. Demi malam yang 10 atau demi malam-malam yang 10 Allah jadikan sumpah. Maka demi malam yang 10 ini waktu istimewa atau dahsyat. Kalau hadirin di hadapan saya baca Quran tadi memahami dari terjemah, maka itu tentulah tidak bisa kita pahami. Maka kita butuh bantuan dari tafsir. Jumhur mayoritas seluruh ulama tafsir kebanyakan mengatakan 10 yang Allah jadikan sumpah adalah 10 pertama Zulhijjah. Maka 10 pertama Zulhijjah Allah jadikan sumpah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah waktu yang istimewa. Kalau saya boleh menyebutnya adalah waktu yang dahsyat. Kapan 10 pertama Zulhijjah? Pemerintah dalam sidang isbat telah memutuskan 1 Hijriah jatuh sejak semalam diawali dengan akhir asar atau awal masuk maghrib. Maka bedanya kalender Hijriah dengan kalender Masehi, kalau kalender Masehi berganti awal dan berakhir tanggal itu tengah malam pukul 00.00. Sedangkan kalender Hijriah berganti tanggal atau masuk awal tanggal akhir waktu asar atau awal masuk maghrib. Maka apabila ada orang meninggal dunianya nanti malam setelah Isya, maka kalender Masehi masih hari Jumat, tapi kalender Hijriah sudah masuk hari Sabtu. Maka pemerintah dalam sidang isbat memutuskan 1 Zulhijjah jatuh semalam ketika maghrib dan berakhirnya 10 Zulhijjah yaitu sore di hari Ahad atau Minggu 10 Juli. Maka mulai hari ini sampai nanti Ahad 10 Juli adalah 10 hari yang Allah jadikan sumpah. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sungguh hari-hari yang penuh dahsyat. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Hadis sahih At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Nabi bersabda, ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah. Saya ulangi, Nabi bersabda ada hari-hari yang sangat Allah cintai untuk ibadah, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Maka kalau begitu, barang siapa yang beribadah mulai saat ini sampai nanti Lebaran Idul Adha adalah ibadah di saat hari-hari yang sangat Allah cintai. Maka hadirnya kita, diamnya kita melaksanakan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah pahalanya beda, Allah lipat gandakan dibandingkan Jumat-Jumat yang lainnya.
karena kita berada di hari-hari yang istimewa atau dahsyat. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah orang yang ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Maka ibadah kita mulai semalam sampai nanti lebaran Idul Adha, pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Nabi melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika syai'. Ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah hanya bisa dikalahkan dengan mati syahid. Maka perbanyaklah ibadah. Maka ibadah di hari-hari ini sungguh mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Kalau saya berikan pertanyaan, sholat tahajud apakah ibadah? Jawabannya ibadah. Baca Quran ibadah. Sedekah ibadah. Kalau saya berikan pertanyaan, apakah tahajud ibadah? Ibadah. Apakah baca Quran ibadah? Ibadah. Apakah sedekah ibadah? Ibadah. Apakah puasa sunnah ibadah? Ibadah. Maka barang siapa yang berpuasa mulai hari ini sampai nanti hari tanggal 9 Zulhijjah adalah puasa yang mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Dan saya berharap jamaah yang ada di hadapan saya umumnya kebanyakan puasa sunnah bulan Zulhijjah. Jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zulhijjah puasa, tapi ending atau akhirnya hari Arafah tidak puasa. Dari 9 hari puasa, yang paling utama adalah ending atau akhirnya, biasa disebut hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, ini ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata lati qablahu wa lati ba'dahu. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yaitu H-1 bertepatan dengan hari Sabtu 9 Juli hari Arafah, maka dosa-dosanya Allah ampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 13 jam puasa kurang lebih, 13 jam puasa kurang lebih, diampunin dosa-dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pemerintah menetapkan hari Ahad Minggu 10 Juli lebaran Idul Adha. Sementara Saudi Arabia memutuskan bahwasanya hari Jumat adalah wukuf di padang Arafah dan Sabtunya 9 Juli mereka Idul Adha. Lantas bagaimana? Sementara Saudi Arabia tanggal 9 Juli sudah lebaran Idul Adha dan kita baru memulai puasa hari Arafah. Apakah puasa kita sah? Quran surah kedua ayatnya 185. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Apabila kalian melihat bulan di tempat tinggal kalian. Saya ulangi. Apabila kalian melihat bulan di tempat tinggal kalian, maka berpuasalah. Maka kita berpuasa tergantung dari di mana kita melihat bulannya. Idza ra'aitumu fasumu, apabila kalian melihat bulan berpuasalah. Jadi kalau begitu kita berada disitulah terjadi hukum. Apabila Bapak semua hadir di tanah suci ketika itu sedang wukuf di padang Arafah, maka ikutilah keputusan pemerintah Saudi Arabia. Maka apabila kita berada di Indonesia, maka ikutilah di mana kita berada. Maka apabila saat ini jam 4 sore masih puasa, sementara kita ke Papua sudah azan maghrib, maka kita ikuti di mana kita berada. Maka bisa disimpulkan, apabila 9 Zulhijjah hari Sabtu kitanya puasa hari Arafah, sementara mereka sudah lebaran, maka jawabannya adalah sah. Di mana kita berada itulah menjadi hukum. 3.
Haji Akbar. Surahnya ke-9 At-Taubah ayatnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Haji Akbar ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 3. Apakah benar apabila jamaah haji wukuf di padang Arafah, wukufnya di hari Jumat, maka itu adalah Haji Akbar? Saya lihat dari tafsirnya, ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan apa itu Haji Akbar. Pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud mengatakan Haji Akbar adalah di mana pada saat itu hari raya Idul Adha. Jadi Idul Adha menurut pendapatnya Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib itulah Haji Akbar. Pendapatnya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas, Haji Akbar itu bukan saat Idul Adha 10 Zulhijjah, tapi Haji Akbar adalah di saat jamaah haji wukuf di padang Arafah. Maka mereka wukuf di padang Arafah itu adalah Haji Akbar. 3. Ulama sepakat Haji Akbar adalah lawan kata dari Haji Asghar. Akbar artinya besar, Asghar artinya kecil. Haji Akbar adalah ibadah haji yang terdiri dari wukuf, melempar jumroh, tawaf ifadah. Sedangkan Haji Asghar adalah ibadah yang tidak ada wukuf dan melempar jumroh. Maka Haji Akbar itu adalah ibadah haji sendiri, sedangkan Haji Asghar adalah umroh. 4. Haji Akbar menurut banyak ulama adalah dimulai pada saat 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dari situ dapat kita pahami kebanyakan merucut Haji Akbar adalah haji di mana jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kenapa di masyarakat terkenal Haji Akbar di mana wukuf jatuhnya pada hari Jumat? Karena pada saat itu Nabi wukufnya di Haji Wada terakhir terjadi di hari Jumat, di mana 2 hari agung Sayyidul Ayyam Jumat dan Arafah berkumpul dalam satu hari, disebut juga dengan Haji Arafah. Adapun hadis yang mengatakan barang siapa yang wukufnya berbarengan dengan hari Jumat atau Haji Akbar maka lebih baik ketimbang haji 70 kali, ini pun sendiri saya belum temukan derajat sahih hadisnya. Keempat, ada kesamaan ibadah antara haji dengan kita yang tidak haji. Ketika kita sedang wukuf, ketika jamaah haji sedang wukuf, maka mereka disunahkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sunnah ibadah haji. Sedangkan kita yang tidak berangkat haji maka disunahkan membaca takbir. Kita mengenanya takbiran. Kapan mulai takbiran? 9 Zulhijjah selesai sholat subuh. Kalau lebaran Idul Adha jatuhnya pada hari Ahad tanggal 10 Juli, maka takbirannya bisa dimulai tanggal 9 Zulhijjah hari Sabtu setelah sholat subuh sampai berakhirnya hari tasyrik sore hari di hari Rabu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah, pujian hanyalah milik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang penuhi panggilan Engkau, aku meyakini tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya kenikmatan, pujian, kekuasaan hanyalah milik Allah. Takbir dan talbiyah sama tujuannya, mengesahkan dan mengagungkan Allah, tapi ucapannya beda. Terakhir, kurban. Berasal dari bahasa Arab. Qurba yaqrabu kurban, artinya dekat. Ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Panitia
hewan kurban, panitia hewan dekat. Jadi kalau ditanya apa artinya kurban, artinya adalah dekat. Allah enggak butuh daging, Allah enggak butuh darah, tapi yang Allah butuhkan adalah kedekatan kita kepada Allah. Maka berkurban pada hakikatnya adalah membeli hewan kurban dengan tujuan kita semakin dekat sama Allah. Kurban hukumnya apa? Quran surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Ulama sepakat kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi ada imam yang mewajibkan kurban, diantaranya adalah Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan bagi yang punya keluasan rizki maka berkurban tidak lagi sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Bagi mereka yang bernazar maka kurban bukan lagi sunnah, maka hukumnya adalah wajib. Maka apabila orang tua sebelum meninggal dunia, lalu mereka orang tua berwasiat atau bernazar tiba-tiba meninggal dulu sebelum wasiat terpenuhi, maka ahli warisnya berkurban buat orang tua yang sudah meninggal, hukumnya adalah wajib. Gali lubang tempat darah, hadapkan kambing, domba, sapi, untanya ke arah kiblat. Sunnahnya menyaksikan hewan kurban yang disembelih. Rasul bicara kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyataki fashhadiha fa inna awali qatrah taqtur min damiha ayaghfir laki ma salafa min dzunubiki. Wahai Fatimah, bangunlah, saksikanlah hewan kurbanmu yang disembelih. Tetesan-tetesan darah hewan kurbanmu menghapuskan dosa-dosa masa lalumu. Maka dengan berkurban, membeli seekor domba seharga 3 jutaan, maka pada hakikatnya dosa-dosa kita Allah ampuni. 2. Wa innahu la yati yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Orang yang berkurban nanti di hari kiamat bawa tanduknya, bawa bulunya, bawa kukunya. Maksudnya apa? Domba atau kambing atau sapi yang disembelih, yang dijadikan kurban, maka mereka semuanya akan jadi saksi dan penolong bagi mereka yang berkurban. Ternyata tidak ditunggangi. Yang tepat adalah jadi saksi. Nabi bersabda, bikulli syaratin hasanah, setiap helai bulu hewan kurban bernilai pahala ibadah. Dan barang siapa yang punya keluasan rizki tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat Idul Adha kami, kata Rasulullah. Tutup. Derajat manusia pelit ada 3. Derajat manusia pelit ada 3. Bakhil, syahih, qatur. Bakhil, pelit buat dirinya. Syahih, pelit buat dirinya dan orang lain. Qatur, pelit buat dirinya dan orang lain. Dan bagaimana orang lain mengeluarkan duit buat dirinya. Punya uang untuk beli hewan kurban, kenapa harus meminta kupon di panitia masjid? Berkurbanlah, semangat ibadah. Jadikan hari-hari ini adalah hari-hari yang terindah dalam hidup kita. Dan yang terpenting, semoga Allah terima amal ibadah kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wasari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin
syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi Afghanistan wa fil Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.